Angel. Dan ada kakak di keyboard namanya Kak Christopher ya. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Oh ya, sebelumnya Kak Angel, kita sudah masuk ke minggu terakhir bulan November ya. Jangan lupa ya sahabat-sahabat bahwa Sekolah Minggu GPPK CBN tetap akan melaksanakan perayaan Natal yang akan dilaksanakan secara live. Untuk tetap update infonya, tetap ikuti ibadah online kita ya. Oke, sudah siap untuk mulai ibadah hari ini? Kita siapkan hati kita, boleh semuanya sahabat-sahabat bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau angkat pujian kita, segala puji syukur. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Kak Angel. Kalau kita anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur ya Kak Angel ya, berarti kita selalu mau rindu dengar firman Tuhan. Kita selalu rindu untuk datang ke hadirat Tuhan ya Kak Angel ya. Karena di dalam Tuhan itu Kak Angel, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, baik di sekolah, di pekerjaan ataupun di dalam keseharian kita, bersama Yesus kita pasti bisa ya Kak Angel ya. Ya, kita menaikkan pujian sukacita kita bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia.
membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kak, Dia Raja segala raja ya Kak ya, yang sebentar lagi kedatangannya udah mau kita rayakan nih Kak di bulan Desember ya Kak Angel ya. Sukacita dong Kak. Sukacita dong. Nah, sahabat-sahabat, kalau mau tahu gimana sih nanti perayaan Natalnya kita, tetap ikuti ibadah kita ya, karena kita akan terus update infonya. Tetap yang pastinya akan diadakan secara live. Oke ya. Angel, sekarang kita mau duduk tenang, kita mau dengarkan firman Tuhan ya Kak. Kenapa? Ya Angel, kenapa sih kita perlu mendengarkan firman Tuhan Kak? Karena firman Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup Kak. Amin, jalan kebenaran dan hidup. Apakah setiap sahabat Kristus di rumah sudah mengetahui bahwa firman itu adalah satu jalan kebenaran dan hidup? Nah, kita sekarang mau belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lagi ya Kak Angel ya. Kita mau angkat pujian kita, Bapa Surgawi. Sebentar kami mau akan duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ambil alih Tuhan, biar apapun saja yang disampaikan oleh hamba-Mu ini hanya datang dari-Mu saja. Beri kami hati yang bisa mengerti Tuhan, bisa menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami
bersyukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak yang di rumah. Ibu guru mau nyapa apa kabarnya nih? Pasti luar biasa. Ya, tadi kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita merenungkan ataupun mendengarkan ataupun belajar firman Tuhan. Ya anak-anak, duduk dengan tertib, dengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Iya, firman Tuhan pada kita hari ini kita ambil di Lukas 19 mulai dari ayat 1 sampai ke 8. Perikop firman ini di sini si Zakheus ya. Iya, si Zakheus. Ya, kita baca bersama-sama anak-anak ya. Mulai dari ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dia seorang yang sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan ke ayat 1. Anak-anak, di sini Ibu kasih judul dari firman Tuhan, memberikan hati kepada Tuhan. Ya. Di ayat 1 katakan Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Jeriko. Dia berjalan melintasi kota Jeriko. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Ya. Si Zakheus ini pekerjaan si Zakheus ini pemungut cukai anak-anak. Pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kalau di sekarang ini ya, mungkin pemungut pajak ya. Ya. Dia kepala pemungut pajak. Kenapa orang-orang tadi dikatakan sangat banyak yang sangat membenci si Zakheus? Karena dia menaik-naikkan harga itu, uang pajaknya itu. Si Zakheus ini belum mengenal Tuhan, sehingga semuanya dia lakukan dengan kekuatannya, kuasanya. Karena dia merasa berkuasa, aku memiliki uang yang banyak gitu ya. Nah, sehingga di saat Tuhan Yesus datang ke kota Jeriko, di saat si Zakheus mendengarkan bahwa Tuhan Yesus datang ke kota itu, ya, di ayat 3 katakan, saat si Zakheus mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ada di kota Jeriko, di ayat 3 katakan, keinginan hati si Zakheus, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang perlu anak-anak pelajari. Keinginan hati si Zakheus yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus.
sekalipun dia anak-anak orang berdosa. Bagi orang-orang Jeriko itu, si Zakeus itu orang berdosa. Tapi di saat Tuhan Yesus lewat di kota Jeriko itu, si Zakeus terbuka hatinya untuk melihat siapa itu Tuhan Yesus. Di ayat 3 kita baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Si Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia tidak berhasil, anak-anak si Zakeus tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Bisa kita bayangkan, bisa anak-anak bayangkan bagaimana orang yang tinggi berjalan, ada orang yang pendek. Berjalan saja sudah tidak kelihatan, apalagi yang berkeliling. Ya, wajar si Zakeus tidak melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Badannya pendek. Ya, sehingga karena si Zakeus ingin melihat siapa itu Tuhan Yesus. Di ayat 4 dia katakan anak-anak, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Bagaimana cara si Zakeus berlari? Bagi orang yang tinggi berjalan itu, bagi si Zakeus sudah berlari. Tapi dia berusaha, dia tidak kalah semangat dia untuk melihat siapa itu Tuhan. Anak-anak, kalian bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan, merasakan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita semua. Bagaimana caranya Ibu Guru? Ya, caranya baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, memuji, menyembah Tuhan. Di saat kalian menyembah Tuhan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Hanya Tuhan yang dapat memberikan itu. Kalau kita sudah merasakan damai sejahtera, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Di saat si Zakeus berlari, dia berlari. Di saat dia lelah, dia katakan di ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Si Zakeus tidak kalah semangat dia, sekalipun dia sudah lelah, sekalipun dia sudah capek. Dengan apakah aku melihat Tuhan? Dengan apakah aku harus melihat? Tapi Tuhan Yesus, anak-anak tahu bahwa si Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu. Iya. Saat kalian mau menyembah Tuhan, saat kalian memuji Tuhan, Tuhan hadir anak-anak. Tuhan hadir dalam hati kalian. Ini yang perlu kalian pelajari mengenai si Zakeus ini. Ya, sekalipun dia dengan kelelahan, karena dia berlari untuk melihat siapa itu Tuhan. Dia lihat ada pohon ara yang tinggi. Dia tidak patah semangat. Dia memanjat pohon. Dia panjat pohon itu dengan mungkin sudah di situ dia lelahnya, di situ dia ya macamlah segala kecapean. Ya. Tapi dengan memanjat pohon dia pikir dia akan melihat Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus hadir di tempat di mana orang si Zakeus mau melihat dia, di saat Tuhan Yesus ada di tempat itu, di ayat 5 katakan, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Tuhan Yesus tidak melihat orang yang banyak ini. Orang yang banyak ini mau melihat Tuhan Yesus, dia mau melihat kuasanya.
dia mau melihat mujizatnya. Tapi si Zakheus mau melihat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus tidak melihat orang banyak ini, tidak seperti melihat si Zakheus. Di saat Tuhan Yesus melihat ke atas, bahwa si Zakheus sudah di atas untuk melihat Tuhan Yesus. Anak-anak, bagaimana hati Tuhan itu melihat si Zakheus? Ya, bagaimana hati Tuhan Yesus itu? Dia tahu hati si Zakheus itu bagaimana. Ya, di situ dikatakannya, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada si Zakheus, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Si Zakheus kaget setengah mati. Kenapa Tuhan mengetahui bahwa saya seperti ini? Dia akan menumpang di rumahku. Kenapa tidak kepada orang-orang yang di bawah itu, yang tidak memanjat itu, dikatakan Tuhan Yesus, aku mau ke rumahmu. Kenapa tidak seperti itu? Karena dia tahu si Zakheus butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Anak-anak, saat ini di mana kita mendengarkan Tuhan, firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita semua. Ya, di situ dikatakan Tuhan Yesus kepada si Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Di atas pohon si Zakheus mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan hati yang penuh sukacita, si Zakheus turun dari atas pohon dengan hati yang berbunga-bunga. Saat ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita merasakan kebahagiaan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Di ayat 6 mengatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, anak-anak, kalau kalian menyembah Tuhan, kalian memuji Tuhan, kalian berdoa, hati kalian tidak sama sebelum kalian berdoa kepada Tuhan. Saat kalian mengucap syukur kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta kesehatan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sangat luar biasa di dalam hati kita semua. Makanya anak-anak Tuhan, anak-anak kalian sudah remaja, seharusnya belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi ibu guru mengajari kalian, firman Tuhan mengajari kita untuk memberikan hati kepada Tuhan, seperti judul firman tadi. Si Zakheus memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 7 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Manusia melihat dengan mata, Tuhan Yesus melihat orang berdosa dengan kasih. Ya, apa yang dikatakan orang-orang yang ada di situ, mungkin kita juga harus berkata sama seperti itu. Ya, bisa juga kita berkata yang seperti itu. Kenapa? Dia orang berdosa kok, dia suka menaik-naikkan harga pajak. Kenapa? Pasti itu perkataan kita. Tapi Tuhan Yesus yang si Zakheus sembah itu, yang kita juga sembah itu, berbeda pandangannya.
kepada orang yang berdosa. Sehingga apapun yang dikatakan orang-orang yang ada di situ, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memandang mereka itu semua dengan kasih. Karena Tuhan Yesus sudah tiba di rumah si Zakheus. Banyak orang yang melihat, bahkan yang di dalam rumah si Zakheus, bahkan yang di luar banyak orang yang melihat bagaimana orang berdosa menyambut Tuhan Yesus. Ya, bagaimana orang berdosa menyambut Tuhan Yesus. Orang ini, orang-orang itu semua mau melihat bagaimana si Zakheus. Apakah dia akan berikan semua hartanya kepada Tuhan Yesus? Itu pikiran orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Di ayat 8, si Zakheus berkata kepada Tuhan. Di firman Tuhan ayat ke-8 ini yang membuat sampai aku bisa menangis saat aku belajar ya. Perkataan si Zakheus ini yang menyentuh hati Ibu Guru. Ya, di ayat 8 si Zakheus berkata kepada Tuhan, si Zakheus datang ke hadapan Tuhan dan berkata. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Si Zakheus dengan hati yang sombong, dia yang suka menaik-naikkan pajak, dia merendahkan, memberikan hatinya kepada Tuhan, memberikan semua miliknya kepada Tuhan, anak-anak. Setengah Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan Tuhan Yesus saja yang mendengar itu, tapi semua orang Jeriko yang datang ke rumah si Zakheus mendengarkan perkataan si Zakheus. Ya, sehingga bagaimanapun kalau dihitung hartanya si Zakheus, sudah dia kembalikan semua kepada orang yang diambilnya. Jadi anak-anak Tuhan, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, memberikan hati kepada Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan. Terlebih kalian anak-anak remaja, hidup ini bukan semakin membaik. Dunia ini tidak mengasihi kita, anak-anak. Karena kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan Yesus. Serahkan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang akan menuntun kita semua untuk berjalan di dalam Tuhan. Ibu Guru berpesan, kalian anak-anak yang taat kepada Tuhan, kalian anak-anak yang takut kepada Tuhan, belajarlah untuk memberikan hati kepada Tuhan. Karena firman Tuhan untuk hari ini cukup sampai di sini, anak-anak. Sebentar kita akan mendengarkan kuis yang biasa, seperti biasa ibu-ibu guru sekolah minggu berikan kepada anak-anak. Gampang untuk menjawabnya bagi anak-anak yang mendengarkan firman dengan teliti tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan si Zakheus sehingga dia bisa melihat Tuhan Yesus? Jawablah dengan hati, ya, dengan hati yang penuh kasih, ya. Jangan dia memanjat pohon sesuai dengan keinginan hatimu. Tuhan akan kasih jawaban yang terbaik. Berilah yang terbaik, ya. Nomor 2, bagaimana orang banyak melihat Tuhan Yesus itu? Bagaimana
orang banyak melihat Tuhan Yesus yang mau menumpang di rumah si Zakheus. Nomor 3, apakah yang dikatakan Zakheus kepada Tuhan Yesus? Ya anak-anak, karena firman Tuhan sudah cukup, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebentar kita angkat pujian, satu pujian anak-anak ya. Ya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena jamahan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Roh Kudus yang senantiasa menjamah setiap hati kami. Saat kami beribadah Tuhan, hati kami bersuka cita, hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera. Tuhan, itu semua karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Di mana Tuhan, firman Tuhan katakan supaya kami memberikan hati kami Tuhan untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan selesai ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami ibadah online, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, guru-guru sekolah minggu berdoa untuk kepada orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua agar Tuhan yang membukakan Tuhan jalan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tuanya. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaannya, sehingga apapun Tuhan yang kami butuhkan, Engkau Tuhan yang mencukupkannya. Lindungi dan tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan Yesus, Allah yang memberikan kekuatan dan kesehatan, kami menolak, kami mematahkan segala kuasa-kuasa si jahat. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah kami dan Juru Selamat kami, kami ikat segala kuasa-kuasa roh-roh iblis ya Bapa. Terlebih COVID-19 Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan beribadah. Kami percaya Tuhan, di minggu depan Tuhan Engkau akan mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami semua Tuhan
semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Memberkati. Amin.